Siapa yang tidak kenal Pak Pol? Ini sebagian banyak ini semua rasanya sudah mengenal dengan akrab Pak Pol. Pak Pol adalah seorang konsultan dan trainer khususnya di bidang selling, skills, marketing approach, negotiation skills, and customer engagement. Jadi pengalamannya yang di dunia penjualan sudah 40 tahun, ini tidak hanya di lapangan, tapi juga di manajemen dan khususnya dalam bidang pelatihan di 20 tahun terakhir ini. Nah, Paul Petty juga selalu berbagi dengan update-update terbaru, tip-tip jitu, dan pengalamannya agar SDM Indonesia memiliki standar internasional. Ya, jadi Pak Paul ini sangat aktif. Teman-teman saya ingatkan kembali untuk di-mute jika ada suara-suara dari belakang. Oke, kita akan segera panggilkan Pak Paul untuk memulai sesi hari ini dan semoga sharing hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Pak Paul, silakan. Baik, selamat pagi Bapak dan Ibu yang saya hormati, teman-teman sales profesional yang saya cintai. Salam sejahtera dan salam sehat selalu. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan oleh PSSDM bagi saya untuk sharing pengalaman di dunia penjualan. Melalui judul yang saya pilih kali ini adalah A Passion for Success. Terus terang judul ini terinspirasi oleh tulisan-tulisan dari guru manajemen asal Jepang yang berkualitas dunia. Dan saya suka baca tulisan-tulisannya yang namanya Kazuo Inamori. Tolong Bapak cari buku-bukunya, dia banyak bicara tentang passion. Tapi saya ingin khususkan bagaimana seorang sales yang punya passion bisa sukses di era new normal ini. Itu judulnya saya. How to succeed as a salesperson in the new normal. Ya. Mengapa saya memilih judul ini? Nah, saya patut bersyukur kepada Allah yang Maha Kuasa karena atas kehendaknya sajalah saya boleh mengalami 3 krisis besar dalam 22 tahun terakhir dalam perjalanan saya sebagai seorang salesman. Ya, krisis tahun 98 yang berdampak bagi negara kita, krisis 2008 yang berdampak bagi korporasi, dan krisis 2020 nyaris berdampak ke semua usaha, baik UMKM maupun korporasi. Apalagi sekarang ada krisis kesehatan secara global, perang dagang, AS Tiongkok, pelemahan ekonomi nasional, menurunnya daya beli. Ya. Nah, dalam menghadapi krisis demi krisis ini, saya melihat banyak sekali salesman yang bertahan, survive, tapi tidak kurang-kurang juga salesman yang menyerah, surrender, karena keadaan. Ya. Nah, kalau kita lihat diagram berikut ini, ya. Nah, kalau kita lihat diagram berikut, ya, kita akan melihat bahwa kita sekarang di posisi new normal. Ya, Anda lihat di situ old normal, itu sudah berlalu. Ya, kita tidak bisa kembali ke situ lagi. Lalu kita masuk ke pre-new normal. Nah, di sini berlaku PSBB. Di sini semua sales berkurung diri di rumah, tidak bisa ketemu customer, alias work from home. Nah, ini berlaku di kuarter kedua. Ya. Kuarter kedua itu April, Mei, Juni. Nah, sekarang kita masuk ke masa pandemik COVID-19 di mana sudah ada relaksasi terhadap PSBB. Walaupun kasus corona positif itu kurvanya naik terus ya. Kemarin malah sudah mencapai 40 ribuan kasus ya. Tapi dengan adanya relaksasi PSBB, usaha-usaha mulai dibuka, salesman mulai masuk kantor lagi ya dengan sederet protokol kesehatan yang harus diberlakukan ya. Nah,
Ada daerah yang menyebutnya PSBB transisi, ada daerah yang menyebutnya PSBB adaptasi kebiasaan baru. Nah, semua ini peluang ya, peluang buat salesman. Dan mestinya salesman menyambut peluangnya dengan penuh sukacita. Tapi tetap waspada, tetap hati-hati. Karena situasi sekarang itu adalah situasi yang dinamakan Darwinian moment. Ya, ingat Darwin, Charles Darwin, perkataannya dia kan adalah makhluk yang bisa survive, bukan makhluk yang paling cerdas, bukan makhluk yang paling kuat, tapi makhluk yang paling bisa beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di sekitar lingkungannya. Nah, itu makanya muncul istilah Darwinian moment. Artinya apa? Di sini terjadi momen seleksi, the survival of the fittest. Ya. Jadi hanya salesman yang bisa beradaptasi dengan perubahan lanskap bisnis, dia yang paling siap menghadapi masa new normal atau next normal. Ya, ada yang bilang post normal, tapi nanti kita akan bicara hal itu, ya. Dan itu pula yang menjadi tujuan saya untuk melakukan sharing ini, ya. Tujuan utama saya adalah apa? Tetap salesman harus bisa mencapai target penjualan di masa booming kayak di masa krisis kayak tetap ada target-target yang harus dicapai. Apalagi di masa new normal ini, cuma saya ingatkan lagi ya, untuk mencapai target itu Anda tidak bisa mengandalkan bakat alami toh. Tapi saya tidak bilang bakat alami itu tidak penting. Yang jauh lebih penting adalah di masa new normal ini Anda tetap tidak kehilangan hasrat, tetap memiliki kegigihan, tetap memiliki kegezitan dalam menghadapi perlambatan ekonomi, kondisi pasar yang menurun, dan pandemi COVID-19. Jadi masalah saya di sini bukan situasi yang berubah, tapi perilaku Anda yang harus berubah. Ya, karena tanpa usaha, ya, seringan apapun, target penjualan akan tetap jadi mimpi. Ya, karena pengalaman, pengamatan, dan pembelajaran saya, tidak ada target penjualan yang bisa dicapai tanpa work smarter, work faster, work harder. Itu kunci utamanya. Ini bukan istilah yang baru, ini sudah berlaku di masa old normal. Tapi di masa new normal, ini malah situasi yang kritis, menjadi sangat penting. Work smarter, work faster, dan work better. Ya. Nah, dalam perjalanan kehidupan salesman, untuk mencapai tujuan-tujuan atau target penjualannya, tidak ada magic carpet. Semua harus diupayakan selangkah demi selangkah, setiap hari, untuk mencapai kemenangan-kemenangan kecil, small wins. Apa itu? Pencapaian target setiap bulan, yang bisa mendorong Anda untuk mendapatkan kemenangan-kemenangan besar, big wins. Apa itu? Pencapaian target di akhir tahun. Ya. Nah, pertanyaannya sekarang adalah apa? Apa yang menjadi penunjuk jalan kita, para salesman, agar kita tidak salah melangkah, agar kita tidak melangkah dengan santai, ya, agar menjalani kehidupan yang lebih baik, agar bisa mendapatkan kesuksesan yang luar biasa, dahsyat, wow. Apa formulanya? Formulanya sederhana. Akumulasi sikap dengan usaha dan kemampuan. Itu saja. Ya. Dan ini bukan hal yang baru. Sudah berlaku juga di masa sebelum pandemi. Tapi semakin kritis, semakin krusial di masa-masa new normal ini. Oke, kita mulai dengan sikap. Ya, sikap adalah segala-galanya. Ada survei yang bilang 80% keberhasilan seorang sales karena sikap. Makanya saya bikin formula yang namanya STARS. Kata harafiahnya menatap. Artinya menatap horizon kesuksesan Anda di balik awan gelap COVID-19. Ya, agar gampang diingat, ya, gampang dimengerti. Gitu aja. STARS,
S yang pertama adalah apa? Self-motivated. Atau bisa juga bicara ambisi. Ya, semua orang sudah pasti tahu apa itu motivasi, tapi saya mengingatkan Anda, ya, apa sih definisi motivasi? Ya, motivasi adalah spirit positif terhadap apa yang kita lakukan sekarang. Misalnya sekarang saya sedang melakukan presentasi ini, ya. Spirit positif ini akan muncul pada saat apa yang saya lakukan sekarang muncul selalu dari dalam diri kita, mengalir keluar dan mempengaruhi orang-orang di sekitar salesman. Orang-orang di sekitar salesman adalah apa? Ya para customer. Ya. Nah, motivasi itu tidak muncul begitu saja, Bapak dan Ibu yang saya hormati. Motivasi harus ada pemicunya. Kalau saya gambarkan api di sebuah korek Zippo, api itu motivasi ya. Api itu tidak akan nyala kalau tidak dipantik. Ya. Jadi motivasi juga harus ada pemicunya, harus ada triggernya. Banyak sekali yang bisa menjadi pemicu, tapi khusus untuk sales. Banyak salesman bilang, uang bisa memotivasi saya. Oke, tapi banyak bukti tidak harus selalu pakai uang untuk mendapatkan motivasi. Justru yang bisa pemicu motivasi yang terbesar adalah kecintaan terhadap profesi sebagai salesman. Nah, Anda akan termotivasi terus-menerus. Ada juga pengalaman saya, rasa malu, gengsi. Saya pernah dalam 1 bulan, cuma saya yang tidak dapat insentif. Teman-teman saya yang lain dapat insentif, malu saya. Untuk menutup rasa malu itu, saya kejar semua target-target saya di bulan depan. Ada juga yang karena kepepet. Ada teman yang mendapatkan SP2, manajer bilang, sekali lagi karena tidak bisa mencapai performance di bulan ini, gua pecat lu. Kepepet. Motivasi muncul. Ya. Jadi motivasi adalah bagaimana Anda tetap punya ketangguhan, kegigihan di masa COVID-19 ini. Tetap bisa bekerja di bawah tekanan, tetap bisa menerima penolakan dengan anggun, tetap bisa bangkit kembali dan melampaui ekspektasi-ekspektasi yang dipunyai oleh salesman yang tidak ada motivasi sama sekali, ya, seperti itu. Sikap yang kedua adalah trainable, coachable agar Anda itu open to new ideas. Ingat ya, metode penjualan berkembang terus. Sekarang ada istilah social selling, ada istilah digital selling, ada istilah disruptive selling. Nah, para salesman yang menolak untuk melepaskan metode penjualan yang konvensional, yang tradisional pasti akan tersingkir ke pinggir. Ya, salesman harus bisa menerima perubahan, bersedia belajar, bersedia di coach agar bisa terbuka dengan ide-ide baru. Ya. Di masa new normal, di masa next normal, ada yang bilang buat seorang sales, semua masa adalah never normal. Nah, itulah. Ya, seperti itu. Sikap yang ketiga adalah responsible, bertanggung jawab, berorientasi pada target. Bapak dan Ibu yang saya hormati, beruntung dalam kehidupan saya, 30 tahun lebih di dunia sales, saya bertemu dengan jawara sales, super sales. Mereka pun bisa berbuat kesalahan. Tapi mereka selalu bertanggung jawab atas kinerja mereka. Mereka tidak pernah lari dari tanggung jawab. Mereka tidak pernah melakukan apa yang disebut BEJ. Mungkin Anda pernah dengar istilah itu. B itu adalah blame. Nyalakin orang lain karena saya tidak bisa jualan karena salahnya orang lain. Salahnya orang marketing, bikin iklan yang tidak laku. Atau excuse. Ada aja alasan. Oh, saya kan masih muda, baru lulus kuliah, belum punya pengalaman di dunia sales. Hebatnya lagi, sudah ngeblame, sudah full excuses, dicari justification-nya, dicari pembenarannya. Ya. Loh, kok saya bisa bilang begitu? Oh, saya pernah melakukannya. Saya pernah melakukannya. Makanya, please, jangan meniru kekonyolan saya di masa lalu. Ya. Berorientasi pada tujuan.
Makanya kenapa perusahaan itu ngasih target agar Anda itu fokus. Kenapa perusahaan ngasih target Anda itu bangun motivasinya. Kenapa perusahaan ngasih target agar karakter sales itu muncul. Ya, karakter yang menunjukkan bahwa ada tujuan yang harus saya ingin capai. Kedua, tujuan itu bisa saya capai. Ketiga, mencapai tujuan itu rasanya luar biasa. Dan keempat adalah apa? Ada hadiah di garis finish buat Anda. Ya. Jadi salesman profesional itu punya self leadership yang kuat. Yang membuat dia selalu termotivasi untuk mencapai target. Nah, bicara self leadership nanti saya akan ceritakan bahwa self leadership adalah menjadi leader untuk dirinya sendiri, tapi yang paling penting adalah apa? Menjadi leader untuk customer. Nah, itu saya akan bicarakan di minggu depan, ya. Sifat yang ketiga, yang kelima adalah empati, ya. Nah, penjual yang sukses itu selalu fokus pada kepentingan customer. Ya. Mereka bangga sama produk yang dijual, tapi mereka lebih peduli untuk membantu memecahkan masalah di pelanggan. Para penjual yang punya empati ini akan selalu mengembangkan pengetahuannya agar dia bisa mengenal pribadi customer secara lebih dekat. Empati itu agar dia bisa tahu apa pain and gain yang diharapkan oleh customer. Apa yang menjadi dream dan anxieties-nya para customer. Ya. Dan terakhir adalah sociable, ya. Sociable itu adalah apa? Bahwa penjual ini ya bisa bekerja sama baik di organisasi internal maupun eksternal, mulai dari below the line, artinya apa? Dengan para staff, sampai first line manager, atau above the line, ke top management, ke anggota board of director, ke tingkatan C-level. One man show sudah tidak laku di masa pandemik ini. Dunia kerja dan dunia penjualan itu mengandalkan teamwork dan kolaborasi. Tapi banyak saya lihat di perusahaan-perusahaan, waktu saya melakukan pelatihan di perusahaan-perusahaan, yang terjadi adalah apa? Masing-masing divisi itu bersama-sama kerja. Belum ada kerja sama. Ya. Nah, itu semua mengenai sikap. Ya. Nah, sekarang sikap itu harus diakumulasi dengan usaha. Nah, usaha apa yang harus Anda lakukan di masa pandemik ini? Nomor satu adalah apa? Perkuat keunggulan kompetitif Anda. Caranya gimana? Hubungi pelanggan-pelanggan terlebih dahulu. Datangi pelanggan-pelanggan terlebih dahulu. Terutama di kuartal kedua, kuartal ketiga nih. Datangi pelanggan. Ya, prioritas pertama adalah datangi pelanggan. Jangan dulu cari prospek-prospek baru. Datangi pelanggan. Apa yang harus Anda lakukan di depan pelanggan di masa ini? Berikan service excellent. Ada banyak perusahaan yang decline, ada banyak perusahaan yang growing. Kalau perusahaan Anda decline, ya Anda harus survive. Survive mengapa? Tetap jangan lupakan service excellent ke customer. Pahami pelanggan Anda. Pahami relasi selama masa pandemik ini dengan pelanggan Anda. Cobalah masuk ke alam pikir pelanggan di masa-masa sulit ini. Minta feedback dari pelanggan. Analisa kebutuhan pelanggan. Jadi pendengar yang baik. Baru Anda selalu harus keluar dari zona nyaman. Sekarang customer rese semua. Keluar dari zona nyaman. Edukasi pelanggan dengan menunjukkan empati Anda. Tunjukkan bahwa masih ada harapan di masa pandemik ini. Makanya salesman adalah PHP juga, tapi beda singkatannya. Pemberi harapan pasti.
bukan pemberi harapan palsu. Ya, seperti itu. Kasih inspirasi. Ya, ambil benchmark dari industri yang sejenis dengan industri mereka, dan benchmark ini menunjukkan bahwa mereka berhasil di masa pandemi ini. Kasih inspirasi buat customer Anda. Ciptakan perspektif jangka pendek dan jangka menengah. Ya, Anda harus bisa jelaskan perspektif jangka pendek dan jangka menengah, atau perspektif selama quarter ini. Ini loh yang harus Anda lakukan. Ini loh yang harus Anda rubah. Ini loh service yang akan kita lakukan. Ya. Dan selalu bersikap positif. Seperti apa sikap positif? Senang memberi, beri ya. Anda kewajiban Anda diminta atau tidak, beri advice ke pelanggan. Jangan mau menerima orderan. Sorry, pelanggan nggak akan order di masa-masa ini. Ya, so give and take. You give first and then you take. Ya. Kedua, nah ini Anda bisa lakukan di quarter ketiga, quarter keempat. Ya, fokus on building better connection with existing customer. Tapi data. Nah, kelemahan saya dulu adalah apa? Ngomong tok, tapi tidak didukung dengan data. Jadi manfaatkan data yang tersedia tentang semua existing customer Anda. Dengan data, Anda punya bahan untuk menanyakan ke pelanggan, apa yang bisa saya bantu di masa-masa sulit ini. Ya, apa masalah pelanggan? Kalau bicara masalah selalu ada dua. Ada masalah yang disadari oleh pelanggan, itu yang namanya recognize problem. Tapi ada juga masalah yang tidak disadari oleh pelanggan, unrecognized problem. Ya, tanya kedua jenis problem ini. Bagaimana Anda bisa bantu? Dan yakinkan Anda punya jawabannya, Anda punya solusinya. Ya. Lalu untuk better connection adalah apa? Tahu apa yang harus Anda komunikasikan ke pelanggan. Informasi apa yang harus Anda komunikasikan. Aspek-aspek yang relevan dengan informasi tersebut apa saja. Ya. Dengan otentik. Mungkin ada yang bertanya, otentik itu apa sih? Otentik itu apa? Bagaimana Anda mengungkapkan perasaan kalau Anda itu selalu peduli sama customer. Terus-menerus, apalagi di masa pandemi. Itu yang namanya otentik. Dan Anda mengkomunikasikan dengan semangat cheerful. Customer stres, Bapak dan Ibu. Salesman juga stres. Kebayang nggak 2 orang stres ketemu? Bukan bicara solusi, malah curhat. Itu yang saya lakukan waktu tahun 98, 2008 kok. Ada malah salesman nanya, ada posisi nggak Pak di perusahaan Bapak? Untuk lowongan salesman. Nah, karena stres, ketemu stres. Ya, dan kapan Anda berkomunikasi dengan pelanggan itu juga hal yang kritikal ya. Nah, dari data Anda bisa melacak dan mendukung pelanggan-pelanggan yang sedang berjuang di masalah finansial. Berjuang karena profitability yang menurun drastis. Berjuang karena mereka mendadak kehilangan pasar, kehilangan customer. Ya, dan terakhir, nah ini yang paling penting. Anda harus lakukan di quarter ketiga dan quarter keempat. Digitalisasi. Sudah tidak ada banyak cincong lagi. Harus mengintegrasikan teknologi digital ke dalam kehidupan Anda. Pakai strategi omni-channel. Minta bantuan orang-orang IT, orang-orang marketing yang ngerti cara membuat konten. Ya, content creator itu harus Anda miliki. Karena apa? Konten itu bisa menjadi nilai tambah Anda dalam membantu pelanggan-pelanggan Anda. Konten yang bisa menciptakan experience. Konten yang pelanggan merasa, ini baru edit value. Saya tidak pernah menduga Anda bisa ngasih edit value seperti ini. Nah, itu pentingnya konten. Ya, jadilah host seperti webinar ini. Ya, bikin tema-tema yang menarik. Dan sekarang saya sedang pelajari, mudah-mudahan Anda sudah lebih paham dari saya. Video conferencing itu keharusan. Sekarang Anda tidak perlu hadir secara fisik. Anda harus bisa hadir secara virtual melalui video conferencing.
untuk membangun relasi terus-menerus dengan pelanggan. Nah, semua tahapan 1, 2, 3, Anda evaluasi semua solusinya buat tahapan 1, 2, 3 ini, baru Anda bisa menentukan skala prioritas. Itu usaha yang pertama. Nah, selanjutnya adalah usaha yang kedua. Apa usaha yang kedua? Nah, ini yang paling menarik ini. Ya, usaha kedua itu seperti apa? Ya. Nah, usaha kedua adalah sell through and sell beyond. Menjual selama masa pandemi dan setelah masa pandemi. New normal, tetap jualan. Next normal, tetap jualan. Tapi sebelumnya kita cek faktanya dulu. Nah, quarter kedua. Nah, para salesman harus beradaptasi dengan realitas baru. Work from home, banyak yang panik. Banyak karena panik, nggak tahu apa yang harus dilakukan alias berhenti jualan. Nggak boleh seperti itu. Ya. Kenapa mereka panik? Karena mungkin mereka harus membuat keputusan berdasarkan informasi yang terbatas dan tidak lengkap. Nggak ada yang benar-benar siap menghadapi COVID-19 ini. Nggak ada yang pernah menduga bahwa akan ada COVID-19. Teman-teman saya di otomotif, penjualannya merosot 95% di bulan Mei. Dengan waktu yang sempit, dunia lagi runtuh, data harus dikoleksi dengan cepat. Wah, kebingungan semua. Anda akan berhadapan dengan emosi negatif, berita-berita yang mengkhawatirkan. Ini semua terjadi di kuartal kedua tuh. Ya. Ada survei yang bilang seperti ini. Survei global nih. Survei terhadap COVID stress syndrome. Bayangin ada survei kayak gini. Ya. Apa hasil surveinya? Saya bacakan nih. 45% karyawan mengalami ketakutan dan depresi. 36% tenaga penjualan mengalami masalah mental. Belum cukup nih. 58% karyawan wanita dan 63% karyawan pria mengalami kesepian. Sampai di Inggris itu ada yang disebut Minister of Loneliness. Kementerian Kesepian. Ya. Oh, di Indonesia enggak pernah sepi. PSBB tetap aja rame. Nah, seperti itu. Ya, menterinya namanya Tracy Crouch. Bayangin. Ya, makanya Anda harus mengubah pola pikir yang nangkut-nakutin Anda itu. Ya. Dalam berkomunikasi dengan customer, batasi komunikasi, batasi berita yang hoax, yang negatif. Karena selama kuartal kedua ini Anda harus komunikasi secara intens. Bayangkan ada ketemu customer, cerita tentang hoax, dibalas hoax yang lain. Wow, hoax melulu, lupa solusi. Ya. Nah, memasuki kuartal ketiga. Nah, saat ini nih, ya Juli, sebentar lagi Juni selesai ya. Juli, Agustus, September. So, gimana sales through and sales beyond? Ya, oke. Pertama, menjaga mesin penjualan tetap berjalan. Produktivitas tidak bisa dihalang-halangi. Ya. Best practice-nya seperti ini. Saya hubungi beberapa teman, mereka tetap mencari new business. Tapi new business ini dicari dari segmen-segmen yang selama ini belum tersentuh oleh mereka. Mereka nyari kategori-kategori baru tentang pelanggan-pelanggan mereka. Jadi mereka bikin new categories of customer. Ya. Setelah itu apa yang harus dilakukan? Pahami dulu strategi bisnis dari new prospect ini. Pahami strategi bisnisnya mereka. Pahami para pengambil keputusan. Bagaimana level of confidence dari para pengambil keputusan di masa-masa pandemi ini. Tahu cara mengintegrasikan teknologi Anda, platform digital Anda dengan platform digitalnya mereka. Bahkan saya dengar ada company yang menyiapkan ruangan khusus. Namanya apa? Revenue Win Room. Bayangin. Ya. Ada kantor di sini yang saya temui stress room malah. Ya. Jadi salesman yang stres, ya Anda masuk ke ruangan situ. Di situ ada sansak yang gambarnya, sansak itu ditempel gambar
BOD-nya. Jadi sampean mangkel sama BOD stres ya, pukul sansak itu. Seolah-olah Anda mukul-mukulin BOD. Ada loh custom kantor kayak gitu. Stress room, tapi ini enggak. Ini revenue win room. Nah, di ruangan ini terjadi sentralisasi semua analisa penjualan selama masa pandemik. Ya. Di ruangan ini mereka mengandalkan real time market intelligence. Semua ini dilakukan agar mereka bisa cepat-cepat mendeliver inisiatif ya buat solusi-solusi mereka secara cepat ya. Oke. Nah, itu menjaga mesin penjualan ya untuk melindungi pendapatan perusahaan dan relasi dengan customer. Milikilah harapan yang terbaik. Apa itu harapan yang terbaik? Ya. Saya dengar dari teman saya bagaimana menciptakan harapan, bagaimana menjadi PHP ini adalah apa? Mereka melakukan apa yang disebut Smart Revenue Action. Apa itu? Karena temuan mereka di masa pandemi ini, kalau Anda melakukan presentasi solusi, makin banyak proof source atau bukti pendukung atau dokumen-dokumen pendukung solusi Anda pada saat Anda presentasi. Ya. Jadi proof source-nya diperbanyak. Dokumen-dokumen ilmiah hasil riset diperbanyak. Ya. Smart Revenue Action ini bagaimana pada saat Anda presentasi, di situ malah lebih banyak menampilkan visualisasi. Jadi apa? Visualisasi bisa didapatkan oleh apa? Interaksi digital. Ya, bukan lagi semata-mata mengandalkan interaksi individu. Ingat ya, di masa pandemik ini justru orang makin sadar pentingnya digitalisasi. Ya. Fokus pada penghematan cost. Ya, berikan extra services buat pelanggan. Ya. Ini semua bisa menjadi keunggulan kompetitif dari nilai tambah yang Anda berikan ke pelanggan. Ini saatnya membangun momentum. Ya, tapi tolong diingat, pendekatan yang diinginkan oleh pelanggan adalah pendekatan more for less. More benefit buat pelanggan, tapi less price yang mereka berani bayar. Ya. Nah, bagaimana antisipasi bila yang terburuk yang terjadi? Kondisi yang terburuk itu adalah, kalau pengalaman saya adalah apa? Proses penjualan di masa pandemi ini akan jadi lebih lama. Sabar. Musuh utama saya adalah dirinya sendiri. Tidak sabar, pengen cepat-cepat order. Loh, pertanyaannya, kenapa proses penjualannya lebih lama? Ya karena level of confidence dari para pengambil keputusan di masa pandemi itu rendah. Nah, sekarang tugas Anda bagaimana meningkatkan level of confidence dari para pengambil keputusan. Kata kuncinya begini ya. Di masa pandemik ini, jualan itu bukan memaksa customer membeli produk Anda. Selling is not pushing your product. Selling is change the way your customer doing their business. Anda harus bisa meningkatkan level confidence para pengambil keputusan dengan Anda bilang, loh, cara bisnis Anda harus berubah. Loh, kalau Anda tidak punya pengetahuan yang mendalam tentang pelanggan, tentang pesaing-pesaing mereka, tentang customer-customer mereka, Anda tidak bisa melakukan yang satu ini. Ya, nah itu. Jadilah proaktif. Ya, oke. Ya. Semua orang juga tahu apa yang namanya proaktif. Ya. Selalu cari cara yang kreatif untuk mempertahankan penjualan dan mendukung penjualan. Oke, tadi saya sudah sebutkan. Apalagi, ciptakan peluang sembari tingkatkan keterampilan profesional Anda di new normal. Oke, saya sudah sebutkan tadi. Ini semua yang Anda lakukan di kuartal ketiga. Nah, sekarang apa yang bisa Anda estimasi untuk kuartal keempat?
Pertama-tama adalah apa? Menyelaraskan kembali strategi penjualan. Apa itu strategi penjualan? Strategi penjualan itu melingkupi apa? Apa yang disebut standardized selling process untuk masa pandemi ini. Strategi penjualan itu meliputi value based selling di masa pandemi ini. Strategi penjualan itu harus menciptakan adanya new sales culture di masa pandemi ini. Nah, strategi penjualan itu harus bisa diimplementasikan oleh para strong frontline managers. Jadi manager Anda yang menciptakan strategi penjualan yang tadi meliputi semua hal yang barusan saya katakan tadi, ya. Nah, ini mengumpulkan semua sumber daya, kolaborasi dengan tim pemasaran, tim finansial, customer service, dan memperbaiki terus proposisi Anda yang punya nilai tambah bagi customer di new normal. Nah, masuk ini selama Q3 sampai Q4. Masuk tahun 2021, nah ini beyond COVID-19. Nah, Anda bisa merencanakan masa depan yang berbeda untuk Anda dan pelanggan Anda di next normal. Ya, kenyataan di masa depan adalah apa? Anda tidak perlu hadir lagi secara fisik, ya seperti yang tadi saya utarakan. Anda harus mampu hadir secara virtual. Kehadiran secara fisik di situ diperlukan verbal conversation yang kuat. Kehadiran secara virtual diperlukan visual conversation yang kuat. Ya. Jadi masa depan ada dua jenis interaksi. Interaksi antar individu, interaksi melalui platform digital. Teknologi, tolong diingat para salesman yang gaptek, ya termasuk saya yang ngingetin diri saya sendiri sih. Teknologi bisa jadi nilai tambah. Ya. Salesman harus bisa menjadi, nah sekarang di luar sana ada istilah expertise on demand. Bayangin, expertise on demand. Nah, bagaimana sales bisa mencapai tingkatan seperti ini? Survei di luar bilang, Anda itu harus memiliki apa yang disebut customer insight driven analytics. Hah, istilah apa itu? Ya ini yang namanya apa? Sales beyond COVID-19. Nanti saya akan jelaskan di webinar-webinar saya berikutnya. Ya, oke, sikap sudah, usaha sudah. Nah, sekarang adalah bicara tentang apa? Kemampuan. Ya. Kemampuan kalau istilahnya di dunia sales bicara tentang the entire skill. Apa skills yang harus dimiliki? Pertama adalah seller mind shift. Apa itu seller mind shift? Ya. Jadi Anda itu harus, pikir Anda itu harus bisa fokus. Ya. Fokus, fokus, fokus. Ya. Ingat, ya, metode penjualan sudah terdisrupsi dengan digital platform. Ya. Informasi tidak lagi dikuasai oleh salesman. Makanya harus terjadi mind shifting, ya. Shifting dari selling proses ke customer buying journey. Shifting dari think like a salesman, shifting ke think like a customer, talk like a customer, act like a customer. Shifting dari customer satisfaction menuju customer experience. Shifting dari menjadi top seller menjadi sense maker untuk pelanggan. Skill yang kedua adalah apa? To see. Mengumpulkan pengetahuan penting tentang produk, pelanggan, pasar, pesaing, regulasi, sosial budaya, tren, teknologi. Yang paling penting adalah apa? Melihat realitas yang dihadapi oleh para pelanggan di masa COVID ini. Melihat perubahan-perubahan yang terjadi di pelanggan. Bisa memprediksi budaya atau perilaku pelanggan di masa COVID-19 ini. Terutama di para pengambil keputusannya. Ya. Skills yang ketiga adalah to think. Apa itu?
Dengan pengetahuan yang Anda miliki, Anda bisa mengidentifikasi informasi-informasi penting dan seluruh aspek yang relevan dengan informasi itu yang dibutuhkan oleh para pengambil keputusan untuk menaikkan level of confidence mereka di masa pandemik ini. Terus-menerus Anda melakukan pisau bedah analisis Anda terhadap masalah yang dihadapi oleh pelanggan, terutama di masa COVID-19 ini. Dan bagaimana pelanggan bisa mengenali apa yang menarik, apa yang punya nilai tambah dari solusi Anda. Dan semua ini Anda harus komunikasikan secara singkat, jelas, dan sistematis. Nah, skill yang terakhir adalah apa? To improve. Ya sudahlah, Anda harus fleksibel, belajar terus, memikir ulang. Apa yang harus saya tinggalkan, apa yang harus saya stop, apa yang harus saya kurangi, apa yang harus saya mulai. Menggunakan semua pengalaman masa lalu untuk tetap berinovasi, meningkatkan kreativitas. Ya, tingkatkan intelligent quotient Anda, tingkatkan emotional quotient Anda, tingkatkan physical quotient Anda, dan tingkatkan adversity quotient. Apa itu adversity quotient? Itu adalah apa? Kemampuan merubah problem menjadi sebuah peluang. Ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena penemu wacana ini namanya sama seperti saya. Cuma dia namanya Paul Stolz, saya Paul Pati, seperti yang Anda kenal. Ya. Oke. Nah, semua akumulasi sikap, usaha, dan kemampuan ini akan berujung mudah-mudahan insya Allah you get the deal di masa pandemik ini, di quarter ketiga dan quarter keempat. You get the transaction. You get the new relationship with new customer di masa pandemik COVID-19 ini. Ya. Nah, semua akumulasi sikap, usaha, dan kemampuan akan berujung pada bagaimana Anda mendefinisikan apa yang menjadi passion Anda. Ya, seperti itu. Oke, nah seperti apa definisi passion Anda? Ya, oke, selanjutnya bisa Anda lihat di slide ini. So, pertama-tama Anda harus mengerti arti passion secara harafiah ya. Berdasarkan dictionary Oxford yang saya baca ya, saya bacakan ke Anda. Secara umum definisi passion itu ada 3. Pertama adalah apa? Emosi yang kuat dan nyaris tidak terkendalikan. Kedua, keadaan atau ledakan emosi yang kuat. Dan ketiga adalah keinginan yang kuat atau antusiasme yang kuat untuk mencapai atau memperoleh sesuatu. Itu definisi secara umum. Tapi kalau untuk sales tidak berlaku definisi secara umum. Salesman berdasarkan pengalaman, pengamatan, pembelajaran saya, salesman perlu definisi yang lebih spesifik. Nah, definisi yang lebih spesifik adalah apa? Masing-masing inisial dari kata passion itu sendiri. P yang pertama adalah apa? Possibility. Oke, saya akan bacakan ke Anda cerita tentang possibility. Cerita tentang agen asuransi yang namanya Maurice Goodman ya. Maurice Goodman ini selamat dari kecelakaan pesawat pada tahun 1981 dan menderita diafragma yang hancur. Ada apa? Seputar dadanya hancur. Dokter mengatakan kepadanya bahwa dia tidak akan pernah bernapas lagi. Tapi Maurice ini ingat bahwa orang pernah percaya bahwa tidak mungkin berlari jarak 1 mil itu dalam waktu kurang dari 4 menit. Itu tidak mungkin. Tapi pelari Roger Bannister melakukannya pada tahun 1954. Peristiwa itu membuat Maurice Goodman ini berlatih bernapas, napas masuk, napas keluar dengan respiratornya
Sampai satu hari dia bisa bernapas menggunakan otot perutnya saja. Jadi apa? Dengan kerja keras, dengan pemikiran positif, everything is possible. Kedua adalah apa? Asking. Pengalaman saya adalah gini. Pelanggan cuma senang sama satu topik. Topik tentang apa? Tentang dirinya. Topik tentang bisnisnya. Makanya sales profesional. Nah, saya mengulang, pasti Anda sudah tahu hal ini. Tapi saya ulangi. Karena ini semakin kritis, semakin krusial di masa pandemi ini. Ya, jadi sales profesional itu sering memberi pujian dan senang bertanya. Bertanya misalnya tentang tujuan secara personal. Bertanya tentang tujuan bisnisnya. Mereka selalu bertanya, kemudian menjadi pendengar yang baik. Jadi dengan bertanya, Anda itu menghargai pelanggan Anda. Kalau pelanggan Anda merasa dihargai, mereka akan feel okay ketemu Anda. You are okay, your customer okay, everybody happy. Passion yang ketiga, S yang pertama adalah apa? Sincerity, ketulusan. Dibutuhkan dua orang untuk melakukan transaksi bisnis. Transaksi yang berhasil adalah transaksi di mana everybody happy. Transaksi melalui, bukan lagi solusi win-win ya. Solusi win-win itu sudah ditinggalkan Bapak dan Ibu yang saya hormati. Ya. Sekarang yang lagi tren adalah apa? Win and result solution. Win itu adalah apa? Personal win. Jadi solusi Anda harus personalize untuk pribadi sang pengambil keputusan yang Anda sedang berhadapan dengan dia. Tapi solusi juga bisa customize. Apa itu customize? Solusi Anda itu bisa berupa positive business result untuk company-nya. Ya, jadi win goes to the personal, result goes to the company. Ya, seperti itu. Dan ketulusan adalah dasar dari terjadi transaksi ini. Nah, bagusnya di aksara Jepang untuk kata untung, profit, itu terdiri dari kombinasi dua aksara ya. Ya, saya belajar dari Kazuo Inamori yang tadi saya sebutkan di awal. Ada aksara pertama tuh shinjiru, berarti percaya, dan mono yang berartinya orang. Ya. Jadi mempercayai orang-orang secara tulus. Disitulah keuntungan bisa terjadi. Ya, passion yang ketiga, S yang kedua adalah strength. Kekuatan itu bukan sekedar pamer kekuasaan, pamer ketenaran, pamer kekayaan. Bukan. Kekuatan itu bisa berupa keberanian menjalankan hal yang baik di COVID-19 ini. Keberanian untuk mengatasi semua tantangan. Kekuatan itu bisa berarti stamina, daya tahan, daya juang Anda selama masa pandemi COVID-19 ini. Tapi yang paling penting adalah apa? Kekuatan adalah secara sukarela, Anda berani secara sukarela untuk melakukan pengorbanan untuk kesuksesan orang lain. Siapa itu? Customer. Ada harga yang harus dibayar, entah di masa normal, apalagi di masa new normal ini. Dan survei memberikan pengorbanan diri adalah ujian bagi kualitas manusiawi seorang salesman. Berikutnya adalah inovasi. Ya, apa sih inovasi buat seorang salesman? Inovasi sederhana. Lakukan pekerjaan Anda lebih baik dari yang Anda sudah lakukan sebelumnya. Itu aja. Pasti pertanyaan, lalu apa bedanya dengan kreativitas, Pak? Loh, kreativitas itu cara berpikir. Inovatif itu cara bertindak. Pertanyaan berikutnya, mana yang dibutuhkan oleh customer? Oh,
pengalaman saya bilang, customer tidak perlu tahu apa yang Anda pikirkan, tapi customer perlu tahu tindakan inovatif untuk membantu saya mengatasi problem saya di masa pandemi COVID-19 ini apa. Ya, jadi kreatif adalah cara berpikir, inovatif adalah cara bertindak. Optimisme, oke, saya tidak perlu jelaskan panjang lebar. Never give up, saya juga tahu Anda masing-masing sudah mempunyai. Ya, Anda tidak akan gagal sampai Anda berhenti berusaha. Yes. Di luar sana, Black Lives Matter, di sini Sales Lives Matter. Ya, tolong diingat. Ya. Pertanyaannya sekarang adalah, kalau semua sales punya passion, seperti yang saya jelaskan tadi, lalu bagaimana Anda bisa mengalahkan pesaing Anda, yaitu sesama salesman? Cuma satu cara. Tampillah beda, tampillah unik. Jadi Anda ciptakan sendiri definisi passion Anda. Yang luar biasa, yang lucu, yang otentik, yang berani, yang benar-benar gue banget gitu loh. Nah, kalau Anda sudah mendefinisikan, saatnya Anda mengaplikasikan passion for success di masa COVID-19 ini. Waktu saya masih di Marketplace, saya membantu Pak Hermawan Kartajaya di bidang sales training hampir 10 tahun. Beliau mengajarkan 4 passion yang harus kita miliki kalau kita mengaku diri kita seorang sales profesional. Nah, seperti yang terpampang di layar itu. Nomor 1 adalah apa? Passion for knowledge. Nah, Anda bisa baca di situ. Sebenarnya semua passion ini adalah rangkuman dari yang semua penjelasan yang tadi saya sudah berikan. Apa itu passion for knowledge? Ya, selalu ingin jadi terdepan dengan mempelajari pengetahuan yang baru. Memperkaya diri, memperkaya customer dengan saling berbagi pengetahuan. Berani memformulasikan konsep dan pemikiran-pemikiran baru. Berani mengimplementasikan konsep tersebut melalui pengetahuan yang Anda miliki. Nah, knowledge harus bisa dijadikan bisnis. Makanya salesman juga harus punya passion for business. Apa itu passion for business? Yang menyadari bahwa semua orang di company Anda adalah salesman perusahaan. Salesman pasti fokus pada menciptakan nilai. Salesman pasti mengejar kesempatan secara proaktif. Seiring dengan tren pasar yang terus berubah. Salesman tidak pernah puas diri, dan salesman selalu menerapkan filosofi Kaizen. Terus memperbaiki diri. Nah, bisnis itu tidak berarti kalau tidak didukung dengan servis. Milikilah passion for service. Ya, Anda bisa baca di situ. Ya, karena ini berdasarkan riset. Ya, selalu berpikir mengenai kesuksesan dan kebutuhan pelanggan, bukan diri sendiri. Nah, makanya tidak semua orang bisa jadi salesman. Secara manusiawi, orang itu lebih menomorsatukan kepentingan diri sendiri. Nah, salesman harus menaruh kepentingan diri sendiri itu paling belakang. Kalau 1-10, kepentingan customer itu 1-9. Ya. Sebarkan reputasi, profesionalisme setiap kali Anda berinteraksi kepada orang yang membutuhkan servis Anda, menciptakan kredibilitas, menempati apa yang dijanjikan, ya, menjadi sahabat pelanggan, agar tercipta keintiman selama masa pandemi COVID-19 ini. Nah, servis ini fokusnya kepada orang yang kita beri servis. Makanya ujungnya adalah ujung dari passion for knowledge, passion for business, passion for service adalah passion for people. Anda bisa baca sendiri di situ. Ya, menjunjung tinggi integritas profesi dan kreativitas, menghargai perbedaan latar belakang, menghargai perbedaan pendapat, percaya pada rekan kerja, perlakukan rekan kerja dengan kejujuran, bekerja sama, bukan sama-sama kerja ya, untuk menggali kekuatan kolektif dari perusahaan Anda. Nah, itu semua yang Anda butuhkan. A passion for success. Diperlukan hasrat, kegigihan, dan kegesitan. Melalui semua yang saya sudah ungkapkan tadi dari awal. Oke. Dan yang paling penting adalah cintailah apa yang Anda lakukan. Lakukanlah dengan penuh cinta. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. See you at the top di masa
masa new normal ini. Terima kasih.